Paskibra SMPN 134 Jakarta adalah organisasi ekstrakurikuler yang ada di bawah naungan OSIS SMPN 134 Jakarta dan mempunyai tugas utama untuk mengibarkan bendera merah putih di lingkungan SMPN 134 Jakarta. Paskibra SMPN 134 Jakarta memiliki sebutan khusus untuk setiap angkatannya, yaitu Laskar Wira Apta Mahasura. Banyak cerita yang telah ditorehkan semenjak diaktifkannya kembali ekstrakurikuler ini pada tahun 2018. Berikut kegiatan dan materi Paskibra SMPN 134 Jakarta. 1. Latihan rutin setiap hari Kamis. 2. Latihan pengibar bendera. 3. Pengibaran bendera merah putih di sekolah. 4. Pelantikan anggota Paskibra baru atau kenaikan jenjang. 5. Mengikuti lomba PBB. 6. Praserta dalam lomba TUB. 7. Berkunjung ke museum. 8. Mengenal susunan organisasi Paskibra, dan lain-lain. Prestasi-prestasi yang didapatkan diantaranya: 1. Mendapatkan penghargaan yaitu pelatih terbaik 3. 2. Harapan 1 atau juara keempat lomba TUB pada awal 2019 di tingkat wali kota. 3. Juara utama 3 di SMA N32. 4. Juara utama 2 untuk formasi pengibaran bendera. 5. Penghargaan untuk kategori Baki terbaik 2. 6. Penghargaan untuk kategori Danton terbaik 3. 7. Juara mula 1 di SMA N70. Namun, prestasi terbaik yang sebenarnya paling dibanggakan dari Paskibra SMPN 134 Jakarta yaitu keberhasilannya dalam mencetak generasi-generasi muda yang berjiwa kesatria, memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat, disiplin dan taat peraturan, serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum pandemi COVID-19 maupun setelah pandemi COVID-19, Paskibra SMPN 134 Jakarta terus berjuang untuk mempertahankan ekstrakurikuler ini dan terus melahirkan generasi-generasi muda yang baru dan bisa mengharumkan nama Paskibra SMPN 134 Jakarta. Jadi, yuk gabung di Paskibra SMPN 134 Jakarta.
bukan andong. Mempersiapkan diri. Sekali lagi dari Saman mempersiapkan diri. Loh, ini mic-nya juga nggak jelas ini. Pramuka masih terus. Pembinanya itu Ibu Sutina dan Ibu Amna. Kegiatan ini termasuk program wajib. Dia nggak ikut, si Anca nggak ikut. Pasti ngemut apaan itu? Gila, Pramuka paling keren.
Saman udah siap belum? Silakan lapor satu orang tim Saman ke meja Pak Puan. Ditunggu sekarang juga. Satu orang perwakilan, sehingga tidak ada jeda. Masih ada waktu, silakan lanjut. Tim Saman, satu orang aja. Sehingga kalau ada jeda waktu 5 menit diisi oleh basket. Kalau memang mau tampil basketnya. Ya. Hoka-hoka, adelon hoka, tubuh desinan, wahai adinda.
dunia le kesalahan. Gentulong Allah irah dan Tuhan, jajahan hilang gadoh di mata, gadoh Belanda serta Jepang, kamu diserang Aceh mulia. Lam burak menari, lam ateh renggunong, lam baca bengkungong, hai bungong, baca bengkungong, lam ane lekuah, lam burak menari, lam ateh renggunong, lam baca bengkungong, hai bungong, baca bengkungong, lam ane lekuah. Peluk mano dalam gelanggang, dua gelanggang si Raja Wali. Peluk mano dalam gelanggang, dua gelanggang si Raja Wali. Bagu rahayun maha ihala, bagu rahayun maha uhele, dilagi bintang hai bintang hidup kepade, bulut atu gaya tuge melele asa, take bersenang senang lelah mate, panal lahe bahuru nikah. Dilapor pasido ini tari putar, lima udara guna gajah, putar tolol di dalam jerat, putar teringat guna gata. Ikuti teh, buko mah ikuti teh, ikuti mah payung ke mambu hati mah, lam dunia puja ke Tuhan, ngan malam desa gay lupa, ikuti teh, buko mah ikuti teh, ikuti mah payung ke mambu hati mah.
Sebelumnya Facebook yang akan saya sampaikan. Intan mana? HP-nya kurang gede, volumenya nah? Volume HP kurang gede. Volumenya kurang gede. Ya. Baik, ini kalian adalah kelas 3 dari kelas 8 kelas 9. Sejalannya hasil mulai Cantik. Good. Alah, ini video. Solusi dari video yang tadi adalah kalian harus bangun lebih awal. Itu pertama. Yang kedua, kalian harus menyiapkan seragam, buku, dan lain-lain yang harus dibawa di sekolah sebelum kalian tidur. Masih Bu. Bu saya ingin ke toiletnya Bu. Ya, jangan lama-lama ya. Iya Bu. Tiga. Ini Bu, tiga Bu. Kasih Bu. Oh teman, jadi solusi video yang barusan ditayangkan adalah kalian jangan membawa jam pelajaran. Kedua, kalian jangan mengambil barang yang bukan hak kalian. Dan ketiga, gunakan waktu istirahat kalian sebaik-baiknya, yang seperti tadi. Mau mana? Emang nggak bisa ditunda lagi? 30 menit doang. Oke teman-teman, jadi solusi video yang tadi baru ditayangin adalah kalian jangan sebuah pramuka, karena pramuka itu adalah nilai sikap kalian. Kedua, kalian jangan membohong kepada siapapun, termasuk orang tua kalian atau siapapun.
Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Thomas Marcelino, asal sekolah SMP 134, Provinsi DKI Jakarta.
sebenarnya kami fleksibel ya, by request. Kebetulan yang diminta pertama kali tahun lalu oleh kepala sekolah adalah Microsoft Word. Oke, kemudian kami juga memberikan materi tentang Microsoft PowerPoint. Lalu ada request untuk animasi. Oke, kami belajar animasi juga bersama-sama. Namun sayang, kemudian pandemi datang sehingga pembelajaran harus diganti dengan model daring. Pada saat pandemi, saya mengganti materi itu bukan menjadi materi praktek, tetapi menjadi materi yang dibaca atau teori, yaitu pengetahuan di bidang digital intelligence atau kecerdasan digital. Di mana fungsinya apa sih belajar di kecerdasan digital? Ya, ini era digital. Adik-adik harus cerdas. Adik-adik harus mengetahui apa itu identitas digital. Ketahuilah adik-adik semua bahwa semua hal di dunia digital ini bisa dicatat, bisa di-track, bisa diungkap kalau kemudian ada penipuan, ada kemudian kejahatan, maka polisi bisa mengungkapnya dari jejak-jejak digital. Itulah kenapa kita harus berhati-hati dengan identitas digital. Selain itu, adik-adik juga pasti familiar dengan yang disebut sosmed. Nah, dalam sosmed ini juga adik-adik harus tahu ada yang disebut dengan keselamatan digital. Jangan sampai adik-adik menjadi korban penculikan misal. Semoga nggak terjadi ya. Tetapi ini cukup banyak terjadi di luar negeri maupun di Indonesia. Penculikan berdasarkan kenalan di sosmed. Nah, kita harus tahu itu semua. Sehingga pada saat pandemi, 2 bulan terakhir memang materi saya ganti menjadi pengetahuan di bidang digital intelligence. Nah, untuk apa sih sebenarnya kita belajar komputer? Di kami, di Prodi Sistem Informasi, ketika saya memberikan penjabaran tentang materi pengenalan teknologi informasi, saya memberikan gambaran kepada mahasiswa baru bahwa sebenarnya kita, manusia di dunia ini, terkait dengan IT bisa dibagi menjadi 2 kelompok besar. Kelompok besar yang pertama adalah kami-kami atau mereka-mereka yang menempuh pendidikan secara formal di bidang komputer. Dimulai dari level SMK. Di SMK ngambil IT, kemudian dia lanjut lagi mungkin diploma 1 atau diploma 3 atau diploma 4 di bidang IT juga. Atau bahkan mungkin mereka yang setelah S1 IT masuk S2 IT, S3 IT dan sebagainya dan bekerja di dunia IT. Maka mereka disebut dengan IT expert. Di sisi yang lain, ada orang-orang yang sebenarnya tidak pernah menempuh pendidikan IT, tidak juga bekerja di dunia IT, tetapi ternyata mau tidak mau, suka tidak suka, harus pintar IT. Contohnya minimal adalah mengerjakan tugas bagi murid-murid ya. Apalagi di masa pandemi seperti ini, mungkin tugasnya tidak cuma ditulis tangan, tetapi ada juga yang diketik. Nah, otomatis mau tidak mau kita harus IT literate. Kita harus melek IT. Jadi, keterampilan IT yang dibutuhkan secara minimal untuk membantu kualitas kehidupan adik-adik semua. Nah, sebenarnya perlu nggak sih ekskul komputer itu? Menurut saya sangat perlu sekali, bahkan bisa dikatakan wajib. Kenapa? Ya karena kita ada di era digital. Pandemi membuat kita akhirnya terpaksa. Yang tadinya mungkin kita memilih, antara digital apa enggak, terserahlah. Kalau nggak suka ya nggak usah. Tetapi dengan adanya pandemi, ternyata mempercepat kewajiban digital era di seluruh dunia. Nah, dengan adanya digital era, maka digital literasi itu sebuah keharusan. Maka, silakan bergabung di ekskul komputer. Kita akan belajar banyak hal. Kita akan mengeksplor banyak hal. Saya akan mencoba mendampingi adik-adik semua untuk memiliki standar minimal literasi di dunia IT. Caranya bagaimana? Caranya silahkan bergabung melalui link WA yang di-share oleh Bapak Ibu Guru di grup WA masing-masing. Tinggal klik join, maka nanti kita akan bergabung bersama saya dan juga kakak-kakak pendamping yang lain.
Oke, akhir kata saya ucapkan selamat belajar, tetap sehat dan selalu semangat. Di sini saya akan membuat suatu percobaan, yaitu membuat lampu es garam. Baiklah, tujuan dari percobaan ini yaitu untuk mengetahui cara membuat sumber pencahayaan atau lampu menggunakan air garam. Adapun manfaatnya yaitu untuk menjelaskan kepada masyarakat bagaimana cara membuat sumber pencahayaan atau lampu dengan menggunakan sumber listrik dari air garam. Baiklah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bahan-bahannya yang kita gunakan. Baiklah, untuk bahan pertama yaitu ada botol bekas. Di sini saya menggunakan botol Fanta ukuran 1 liter, atau kalian bisa menggunakan botol yang lain sesuai selera kalian. Yang selanjutnya ada air biasa yang belum dicampur dengan air garam. Lalu ada gunting dan pisau. Ini untuk memotong botol ini untuk membentuk wadahnya nanti. Yang selanjutnya yaitu ada lampu. Di sini saya menggunakan lampu yang 20 watt. Kalian bisa gunakan juga menggunakan lampu yang 5 watt, 10 watt, atau mungkin di atas 20 watt. Tergantung di rumah kalian punya yang mana. Bahan terakhir yaitu ada garam dapur, sekitar 2 atau 3 sendok. Untuk langkah-langkah membuat lampu es garam, yang pertama yaitu kita potong botol ini dan kita buat menjadi wadah letak air garam dan lampunya nanti.
jalannya kita tidak perlu pakai kabel-kabel, hanya perlu air dan garam saja. Lampu bisa menyala dengan terang. Lampu air garam ini sangat berguna ketika di rumah kalian sedang mati lampu atau ketika kalian sedang berkemah. Itu sangat berguna sekali. Baiklah, itu tadi percobaan yang saya lakukan, yaitu membuat lampu air garam. Semoga percobaan yang saya buat ini dapat bermanfaat untuk semuanya. Jika teman-teman ada yang ingin melakukan percobaan ini, silakan saja. Karena ini mudah. Tidak perlu bahan yang banyak, hanya perlu air dan garam dan botol bekas saja. Itulah percobaan yang bisa saya lakukan. Semoga percobaan ini dapat bermanfaat. Teman-teman, saya di sini akan memberikan tentang khotbah yang berjudul Percayalah. Nabi Yunus adalah seorang nabi yang ditelan oleh ikan besar. Karena ketidaktaatan Tuhan memerintahkan Yunus untuk pergi ke Niniwe, tapi Yunus malah berbelok ke 180 derajat di kota Tarsis. Tapi kemudian Yunus bertobat dalam pertikan itu. Ia berdoa kepada Tuhan, berserah dan percaya bahwa Tuhan akan mendengarkan doanya. Ketidaktaatan akan membuat pendengaran kita tumpul dan kita tidak bisa lagi mendengarkan suara Tuhan. Kebanyakan dari kita tuh lebih percaya sama apa yang kita rencanakan. Kita tuh lebih suka kompromi-kompromi kecil, dan dari kompromi kecil itulah yang akan menimbulkan kompromi besar yang awalnya cuma iseng-iseng dan lama-lama akan menjadi kecanduan. Yang biasanya kita mendengar suara Roh Kudus, tapi sekarang kita hanya bisa mendengar suara hati kita sendiri. Latihlah dirimu untuk dengar-dengaran dengan Tuhan. Tuhan sudah capek ketika kita tidak mau mendengarkannya. Akhirnya Tuhan nggak mau lagi menasihati kita. Karena apa? Karena setiap kita dinasihati, kita tuh nggak pernah mau dengar Tuhan. Kalau kita masih mau menegur, masih mau menasihati kita, bersyukurlah. Itu artinya Tuhan masih sayang sama kita. Kadang Tuhan tuh menegur kita dengan hal yang membuat kita sedih atau dengan hal yang membuat kita kecewa. Tapi bersyukurlah karena Tuhan masih mau sayang sama kita. Kita mohon maaf kalau nggak bisa datang ke rumahmu. Yang mengharapkan para itu maklum dan kita. Jadi sebagai teman-teman ada masih sedikit. Ya. Dia nerimanya gitu. Kewajiban mungkin memang ada dari sekolah Yuda, dari anak-anak lokis. Dapet fotonya. Yuk kita mari bersatu dalam doa dulu yuk. Semuanya tundukkan kepala. Doa nggak boleh direkam. Tidak syukurkan panjatkan kehadirat Tuhan pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Saudara kami sudah mulai sembuh Tuhan, dapat menikmati yang semua menangkap semua kebaikan. Biarlah kejadian ini Tuhan menjadi suatu peringatan buat dia untuk yang lebih baik lagi. Begitu juga buat contoh buat teman-temannya agar lebih baik lagi berkendaraan Tuhan. Tuhan Bapa yang baik, kami tahu selangkah kami adalah maut, apabila Engkau memberkati. Kami senantiasa berucap syukur kepadamu bahwa teman kami atau saudara kami Farel masih dalam keadaan sehat. Itu semua karena kasih. Kami yakin Tuhan karena Engkau mengasihi dan menyayanginya Tuhan. Kiranya apapun yang saat ini dirasakannya sakit Tuhan, turunkanlah tangan-Mu yang penuh kuasa agar dia dapat memperoleh kesembuhan, dapat kesehatan. Begitu juga orang tuanya yang Kau berkati, Kau beri kesabaran kepada papanya Farel agar dia dapat mendapatkan dengan hati dan sukacita yang daripada-Mu. Terimalah doa kami dengan ucapan syukur kami hanya melalui anak Yesus Kristus dalam waktu kami. Amin. Sampai gua mau bapak kami ya gua. Ini tadi udah kamu foto nggak siapa? Nggak dapet. Tadi ada video. Ya, foto yang nerimanya begini. Gimana? Pegang aja, pegang nanti Foto ya Bu. Dah. Ya, padahal nanti bawa enak.
Indonesia berjanji dengan disertai rasa penuh tanggung jawab dan bersungguh hati. 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Berbakti kepada masyarakat. 3. Mempertinggi keterampilan dalam memelihara kebersihan dan kesehatan. 4. Mempererat persahabatan nasional dan internasional. 5. Menjunjung tinggi nama baik Palang Merah Indonesia dan Palang Merah Remaja Indonesia dengan berpegang teguh kepada prinsip-prinsip Palang Merah: kemanusiaan, kesamaan, kenetralan, kemandirian, kesukarelaan, kesatuan, kesemestaan. Lapak tangan. Ini bukan itu, jangan dibuka.